Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlul jannah, tahiyatan barakatan thayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk datang ke tempat ini, untuk duduk bersama-sama di majlis ini, untuk memberikan kepada kita sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang datang ke masjid dan kemudian mempelajari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak pernah ada satu kelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, dan ini merupakan rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan ini sesuatu yang banyak orang cari, ya, dalam kehidupan modern ini. Untuk mencari ketenangan banyak yang kemudian salah jalan. Ada yang kemudian mencari ketenangan melalui alkohol, melalui obat-obatan terlarang, melalui pelukan wanita ke wanita yang lain. Banyak orang keliru mencari di mana sesungguhnya ketenangan. Padahal di hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, ketenangan itu adanya di masjid. Ketenangan itu adanya ketika kita membaca Al-Qur'an. Ketenangan itu adanya ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liputi kehidupannya dengan kasih sayang dari Allah. Masya Allah. Jika Allah sudah sayang kepada seorang hamba, apalagi yang kita butuhkan, ya. Maka kita tidak butuh kasih sayang dari makhluk lainnya. Kita, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kasih sayang kepada kita, maka cukuplah itu sebagai bekal bagi hidup kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat akan senantiasa dekat dengan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membanggakan nama-nama orang-orang yang berkumpul di rumah Allah yang mereka mempelajari Al-Qur'an ini, fiman indah, di mana saja Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Subhanallah. Inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang berkumpul malam hari ini membahas Al-Qur'an, membahas kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sikap al-istiqamah, ya, kemampuan untuk istiqamah senantiasa mempelajari Al-Qur'an ini. Ikhwani al-ahibba, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin dari muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, dan seingat saya kita sudah membahas sampai poin yang ke-7, sehingga malam hari ini kita akan bahas 3 poin, dan kemudian apabila waktu memungkinkan kita akan masuk pembahasan tafsir dari surat yang pertama, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Poin yang ke-8 dari muqaddimah tafsir Ibnu Katsir adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan mengenai pembagian Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran
yang satu mushaf itu apabila dibagi dua, sambilkan Al-Quran. Apabila dibagi dua itu, maka tepat bagian tengahnya itu adalah surat Al-Kahfi ayat 19. Kalau kita bagi dua ya, tepat surat Al-Kahfi ayat 19. Jadi saya buka ini tanpa lihat langsung. Ya tepat itu. Surat Al-Kahfi ya, yaitu surat yang ke-18, bagian 2 itu tepat ayat 19. Dan tepat tengah-tengah dari Al-Quran itu adalah kata wal yatalattaf. Itu tengahnya Al-Quran. Wal yatalattaf. Apa itu wal yatalattaf artinya? Wal yatalattaf artinya adalah dan hendaknya engkau bersikap lembut. Salah satu nama Allah adalah Latif. Allah itu adalah yang maha lembut. Maha lembut kepada hamba-hambanya. Sehingga para ulama menjelaskan ini pasti ada maknanya ini, pasti ada maksudnya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya. Pasti ada maknanya mengapa tengah dari Al-Qur'an. Kalau tengah itu apa? Jantungnya. Jantungnya dari Al-Qur'an itu adalah kalimat wal yatalattaf. Dan hendaklah engkau bersikap lembut. Apa makna di balik itu? Ini ada kaitannya dengan misi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi. Apa misi diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai bentuk kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi Islam ini agama rahmah. Islam ini agama kelembutan. Islam ini agama kasih sayang. Kalau ada orang mengaku muslim akan tetapi dia keras, dia kasar, dia enggak pernah tersenyum, nah ini diragukan keislamannya. Ya. Karena di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah basyasyatul wajhi. Apa itu basyasyatul wajhi? Wajahnya itu ceria. Islam adalah satu-satunya ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk kita bersedekah. Dan seluruh anggota tubuh kita ini ada sedekah. Dan salah satu bentuk sedekah adalah wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kau tersenyum di hadapan wajah saudaramu, itu juga adalah sedekah. Islam itu agama yang lembut, agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam. Dan kita akan lihat nanti bagaimana karakter syariat Islam itu. Syariat Islam itu syariat yang lembut, syariat yang penuh dengan kasih sayang. Bayangkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr saja misalnya, itu bertahap. Ada tahapan-tahapan di mana kemudian akhirnya khamr itu akhirnya dilarang secara totalitas. Lembut sekali. Tidak langsung itu, langsung enggak boleh, haram, enggak. Tapi ada tahapannya. Demikian pula apabila kita ingin mendakwahi seseorang, ya, ingin mengajak seseorang untuk kembali ke jalan Islam, maka harus dengan penuh kelembutan. Ya. Ini modal utama seorang dai itu dua, ar-rifqu was-sabru. Yang pertama ar-rifqu itu kesantunan, dan yang kedua adalah as-sabru, kesabaran. Ya. Tidak akan mungkin seseorang itu bisa mendakwahi, ya, mengajak orang lain untuk kembali kepada Islam tanpa dua bekal ini, dua syarat ini, ar-rifqu was-sabr. Nah ini ya, jadi pertengahan Al-Quran adalah surat Al-Kahfi ayat 19, yang tengah-tengahnya adalah kata wal yatalattaf. Itu kalau dibagi dua. Kalau Al-Quran ini dibagi tiga, Pak, dibagi tiga berarti kan sepertiga, ya, dibagi tiga, maka sepertiga pertamanya adalah ayat 100 dari surat At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Itu sepertiga pertama. Sepertiga keduanya adalah ayat 100 atau 101 dari surat Asy-Syu'ara. Dan sepertiga selebihnya adalah dari mulai surat Asy-Syu'ara ayat 101 tadi sampai dengan surat
An-Nas. Itu kalau dibagi 3. Lihat ini ulama detil sekali ya. Dibagi 2 itu wal yatalataf, dibagi 3 tadi surat At-Taubah, kemudian 100 ayat dari surat Asy-Syu'ara dan sampai surat An-Nas. Itu kalau dibagi 3. Kalau dibagi 7, bagi 7. Wa sub'ul awwal ila dali min qawlihi ta'ala faminhum man amana wa minhum man sadda'an. Ya. Kalau dibagi 7, maka 1/7 yang pertama itu adalah sampai huruf dal. Sampai sini. Huruf dal di surat An-Nisa ayat ke-55. Itu 1/7 yang pertama. Ya, dihitung itu saja pasti itu huruf dalnya itu. Ya, wa minhum man sadda. Sampai sini 1/7. 1/7 pertama. Wa sum'u tsani ila ta. Dan 1/7 yang kedua sampai huruf ta di firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf, habitat. Ya, itu sampai ta itu, nah itu 1/7 yang kedua. Wa tsalits ila al-alif tsani min qawlihi ta'ala fi ar-ra'd. Dan 1/7 yang ketiga adalah pada alif yang kedua di firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd. Ukuluha. Ini alif pertama, ini alif kedua. Alif kedua inilah 1/3 yang ketiga. Paham ya? Ar-Ra'd ayat 35. Waradi ilal alif fil hajj. Sedangkan 1/3 yang keempat ialah di huruf alif di surat Al-Hajj min qawlihi, pada firman-Nya ja'alna mansakan. Mansakan. Nah, sampai sini. Nah, ini 1/3 yang keempat. Wal khamis ilal ha min qawlihi fil ahzab. Sedangkan 1/3 yang kelima adalah sampai huruf ha di firman Allah di surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Nah, ini tak marbutah ini sering dibaca ha. Maka sampai sini ini 1/3 yang kelima. Wasadis ilal waw min qawlihi ta'ala fil fath. Sedangkan 1/3 yang keenam adalah di huruf waw di firman Allah Ta'ala di surat Al-Fath, adh-dhanina billahi dhanna as-saw'. Nah, ini di huruf waw ini inilah 1/3 yang ke-6. Wasadi ila akhiril Quran, dan 1/3 yang ke-7 adalah sampai akhir Al-Quran. Lihat, detail sekali. Ya, dibagi 7-nya itu dibagi 7 betul-betul, Pak. Dibagi 7 dengan seimbang sampai dihitung itu per hurufnya. Yang dilakukan oleh para ulama qura ketika itu, para ulama ahli Al-Quran ketika itu. Wa kana al-Hajjaj yaqra'u fi kulli lailatin rubu'al Quran. Dan adalah Al-Hajjaj membaca setiap malam rubu'al Quran, 1/4 Al-Quran. Ini kalau dibagi 4. Tadi sudah bagi 2, bagi 3, bagi 7. Sekarang kalau dibagi 4, fal awal ila akhiril an'am. Maka 1/4 itu dari Al-Fatihah sampai Al-An'am. Wa tsani ila wal yatalattaf. Sedangkan 1/4 yang kedua dari mulai tadi akhir Al-An'am sampai wal yatalattaf min suratul Kahfi. Wa tsalits ila akhir Az-Zumar. Sedangkan 1/4 yang ketiga itu sampai akhir surat Az-Zumar. Warrabi ila akhiril Quran. Sedangkan 1/4 yang keempat adalah sampai akhir Al-Quran. Nah, ini pembagian dari Al-Quran. Selain pembagian ini, ya, ini ada juga pembagian yang menjadi bacaan para sahabat. Para sahabat Nabi itu biasa membaca Al-Quran sepekan khatam. Ya, sepekan khatam. Ya. Dan membaca sepekan khatamnya itu dengan rumus tammi bisyauqi. Saya carikan dulu filenya sebentar ya, saya matikan dulu. Ya, tammi bisyauqi. Ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi, ya, membaca Al-Quran dalam 1 pekan. Kelihatan, Pak? Kelihatan ya?
Jadi di antara sahabat Nabi yang membaca dan menghatamkan Al-Quran dalam satu pekan, dalam 7 hari adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Zaid bin Sabit, dan juga generasi tabi'in dan seterusnya. Ya, mereka membagi Al-Quran menjadi 7 bagian atau disebut 7 manzil yang dirumuskan dengan ungkapan fammi bisyaukin. Fammi ini artinya mulutku bisyaukin, berada dalam kerinduan. Mulutku senantiasa rindu membaca Al-Quran. Pembagiannya fa itu surat Al-Fatihah. Fa surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Mim surat Al-Maidah. Fammi ya surat Yunus. Di Bani Israel atau surat Al-Isra, ya. Kemudian fammi di sya ini adalah surat Asy-Syu'ara. Kemudian waw ini adalah surat As-Saffat, ya. Kemudian qaf adalah surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Jadi ini pembagian yang biasa dilakukan oleh para sahabat, ya. Ada syair di sini. Ibda bi jum'atika bil gharra bil baqarah wa bil uqud nahar as-sabti aw as-saharah wa yunus al-ahad al-ithnain hizbuka min subhana bi bada'i ya man umrihi wa amarah wa ba'dahu syu'ara yawma thulatha yirdu bi arba'a bis safat ma'al bararah wa khtim bi qaf ila an-nas al-khamis wa 'ud fi yawmi Ja'alna min suratil Baqarah. Mulailah Jumatmu dengan Al-Baqarah. Lalu Al-Maidah pada siang hari di hari Sabtu atau pagi harinya. Yunus di hari Ahad. Senin menjadi hizibmu mulai dari Al-Isra, hari yang menghidupkan umur. Setelah itu Asy-Syu'ara pada hari Selasa. Bergabunglah di hari Rabu dengan surat As-Saffat bersama barisan para malaikat. Akhirilah dengan Qaf sampai An-Nas di hari Kamis. Mulailah kembali di hari Jumat dari surat Al-Baqarah. Ini tradisi para sahabat, ya. Fammi bisyaukin. Fa-nya tadi apa, Pak? Al-Fatihah. Mimnya apa? Al-Maidah. Ya-nya apa? Yunus. Ba-nya Bani Israel, ya. Sya-nya Syu'ara, ya, surat Asy-Syu'ara. Fammi bisya. Waw-nya As-Saffat. Karena As-Saffat dimulai was-Saffat. Mulainya wa kan? Was-Saffat. Ya, surat As-Saffat. Kemudian qaf-nya surat Qaf. 7 hari. Kita kalau ngaku ikut sahabat gitu ya harusnya begini gitu, Pak. Ya. Kita beragama berdasarkan sahabat. Ya, sama harusnya baca Qur'annya sama seperti sahabat. 7 hari sekali khatam. 7 hari sekali khatam. 7 hari sekali khatam berarti kira-kira 4 sampai 5 juz satu hari. 4 sampai 5 juz satu hari. Bisa enggak, Pak? Bisa enggak, Pak? Bisa, Pak. Sebetulnya bisa. Subhanallah, bisa. Satu juz itu berapa lama sih? Satu juz itu 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit. Kalau bacanya tartil. Baca tartil itu baca yang standar, ya. Bacaan Al-Quran itu kan ada 3 macam. Ada hadr, ada tartil, ada mujawwad. Ya. Kalau hadr itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, itu hadr. Ya, cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, itu hadr. Itu biasanya kalau orang sedang murojaah hafalan itu pakai hadr. Ya, ada lagi tartil. Tartil ya pelan-pelan ya, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil. Ya. Ada lagi mujawwad. Mujawwad itu yang biasa di musabaqah tilawatul Quran itu kan. Nah, itu mujawwad itu. Nah, kita kalau baca Al-Quran tartil, satu juz itu kira-kira 30 sampai 40 menit. Ya, kalau kurang dari 30 menit berarti kecepatan. Kalau lebih dari 40 menit, ini berarti bacanya belum benar, masih terbata-bata. Standarnya begitu, Pak, dari guru kami begitu. Jadi standar bacaan Al-Quran tartil itu 30 sampai 40 menit. Kalau lebih dari 40 menit, berarti bacanya belum lancar. Atau bacanya sambil ngobrol atau sambil lihat WA gitu. Ya, padahal enggak kelar-kelar gitu. Ya. Jadi biasakanlah kita ya, berusaha. Kita berusaha sekali duduk 1 juz gitu. Sekali duduk 1 juz. Ya. Bersemangatlah kita dalam membaca Al-Quran. Bagaimana dahulu para sahabat bersemangat dalam membaca Al-Quran.
Ya. Jadi kalau tadi satu hari 4 juz, berarti kan 30 menit kali 4 kali, berarti berapa? 2 jam. 2 jam. Ya kan? 2 jam. Masa nggak bisa kita sisihkan waktu 2 jam? 1 jam ba'da subuh, 1 jam sebelum tidur misalnya. Atau 1 jam ba'da subuh, setengah jam waktu makan siang, setengah jam lagi pas mau tidur. Bisa, bisa. Insyaallah. Dan yakinlah kalau kita tidak habiskan waktu kita dengan Al-Quran, waktu kita pasti akan habis juga. Tapi untuk selain Al-Quran. Tapi untuk selain beribadah. Jadi kalau kita bilang kita nggak punya waktu gitu, ya, karena nggak pernah dipaksakan. Kalau kita paksakan, ada itu waktunya. Insya Allah ada waktunya. Dan Allah akan berikan keberkahan pada sisa waktu kita yang lain. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu. Waktu itu Pak sama. Kita semua dikasih waktu oleh Allah itu sama. 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam sepekan. 29 hari dalam sebulan. Semua orang punya waktu yang sama. Tapi kok ada orang yang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu 1 hari, ada orang 1 hari 1 kerjaan aja nggak selesai gitu, berantakan hidupnya. Masalahnya di mana Pak? Masalahnya pada keberkahan waktu. Bagaimana cara kita meraih keberkahan waktu? Lihat para sahabat bagaimana mereka memanfaatkan waktu-waktu mereka. Mereka sibuk dengan Al-Quran, Allah berikan keberkahan pada mereka pada sisa waktunya yang lain. Urusannya dipermudah oleh Allah, urusan keluarga dipermudah, yang ini dipermudah oleh Allah. Coba Pak, coba rasakan bagaimana Allah turunkan keberkahan waktu apabila kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk Al-Quran. Kita lanjutkan ke sini. Tadi pembagian Al-Quran ya. Kemudian yang ke-9, Imam Luqati rahimahullah ta'ala menjelaskan mengenai makna dari 3 ungkapan. Yang pertama, ungkapan surat. Surat atau surah. Ya. Ini surah itu pakai huruf sin. Surah. Sin, waw, ra, ta marbutah. Surah. Ya, jadi tidak pakai huruf sad. Kalau sad, surah itu artinya gambar. Ya, surah. Ini surah pakai sin. Ya. Sin, surah, bentuk jamaknya adalah suar. Atau suratun atau suarat yang maknanya penggabungan atau batas. Ya. Jadi suar maknanya penggabungan atau batas. Pagar juga disebut suar. Pagar. Kenapa pagar disebut suar? Karena pagar itu membatasi. Jadi surat ya, surat itu bukan surat, bukan. Surat itu artinya batas. Batas dari satu surat ke surat berikutnya. Batas dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Itu batasnya disebut surat. Surah. Bukan surat yang kita tulis. Kalau surat yang kita tulis bahasa Arabnya risalah. Ini bukan. Surah yang artinya batas. Atau makna yang lainnya penggabungan. Karena dia menggabungkan beberapa ayat. Ya, ada yang 3 ayat, ada yang 5 ayat, ada yang banyak seperti surat Al-Baqarah 286. Ya. Kemudian apa makna dari ayat? Ayat dalam bahasa Arab ayah, ya, ayah, ya, alif, ya, dia panjang, ya, kemudian ya, kemudian tak marbutah, ayah. Bentuk pluralnya, bentuk banyaknya adalah ayatun, ya-nya jadi panjang, ayatun, atau ayun, atau ayayun. Ayah artinya adalah tanda. Disebut ayah ini adalah ayah ini disebut tanda karena ia adalah tanda kekuasaan Allah yang ajaib. Yang tidak ada manusia satu orang pun yang bisa membuatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 248, qala Allah taala inna ayata mulkihi. Ini ketika Allah berfirman mengenai siapa? Mengenai Jalid, mengenai Talib, ya, ketika diangkat menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Allah Subhanahu wa taala, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinah. Sesungguhnya di antara tanda kekuasaannya adalah Allah datangkan kepada mereka tabut. Ya, jadi ayah secara bahasa artinya tanda. Ya, disebut ayah itu ayat
Karena dia merupakan tanda kekuasaan Allah yang ajaib. Jadi setiap ayat Al-Quran itu ajaib, mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu berasal dari kata ajiza. Ya ajazi artinya lemah. Mukjizat itu artinya melemahkan. Melemahkan argumentasi lawan, melemahkan argumentasi orang-orang yang tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap para nabi membawa mukjizat, membawa hal-hal yang dapat melemahkan argumentasi orang-orang kafir. Nah, mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar adalah Al-Quran. Dan ini mukjizat yang tidak akan pernah bisa hilang. Mukjizat para nabi yang lain hilang. Ya kan? Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam apa? Membelah lautan. Hilang, sudah. Hanya sekali itu saja. Sesudah itu enggak ada lagi laut terbelah. Mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kemudian api menjadi dingin, sudah hilang. Kita tidak akan temukan lagi api menjadi dingin. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan ini adalah mukjizat yang abadi, tidak akan hilang selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini mukjizat, argumentasi yang akan melemahkan orang-orang kafir, orang-orang yang menentang risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nanti baca surat Al-Baqarah ayat yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat pertama ini dengan tantangan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Masyaallah. Itulah Al-Kitab, itulah Al-Qur'an, la raiba, tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Ditantang langsung oleh Allah. Ya. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran ini. Coba cari kontradiksi dalam Al-Quran ini. Tidak ada keraguan, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena nanti di ayat ke-23 ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang lagi. Tantangan yang kedua. Wa in kuntum fi raibin. Tadi disebutkan la raib, enggak ada keraguan. Tapi kalau memang kau ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Kalau kau ragu atas apa yang diturunkan kepada hamba kami, ragu terhadap Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Dalam ayat yang lain nanti, fa'tu bi ayatin. Datangkan satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil itu semua penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala apabila memang kalian orang-orang yang benar. Jadi ayat Al-Quran ini mukjizat. Ayat Al-Quran ini adalah mukjizat. Keajaiban yang tidak akan pernah ada makhluk yang bisa menyusulnya. Ayat kan simpel, Ustaz. Cuma satu ayat kan? Ada satu ayat Qaf. Tapi cobalah ganti huruf Qaf itu dengan huruf yang lain. Kira-kira enak atau tidak? Ba gitu. Nah, enak. Ha, enak. Qaf, itu enak. Alif lam mim, itu enak. Alif lam ba. Itu cuma satu ayat itu. Itu mukjizat. Bagaimana hati orang itu bisa bergetar dengan satu ayat itu saja, dengan satu huruf itu saja. Manusia bisa bergetar. Nah, itu disebut ayat. Kemudian yang ketiga, kalimah. Kalimah atau kata adalah lafaz yang tersusun dari beberapa huruf. Jadi misalnya ini ya, ini kalimah ya, kata inna. Nah, ini adalah kalimah. Karena dia tersusun dari beberapa huruf. Itu pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-10 di muqaddimah tafsir Ibnu Katsir ini adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengangkat satu masalah, apakah ada kata a'jam, kata non Arab di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena ada beberapa kalangan yang berpendapat ada kata-kata non Arab, kata-kata yang tidak berasal dari bahasa Arab, ya, masuk ke dalam Al-Quran. Ya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Dan sesungguhnya dia diturunkan oleh Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Nazala bihi ar-ruhul amin, diturunkan ya dengan ar-ruhul amin. Ya, ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, yang amanah, maksudnya adalah malaikat Jibril. Ala qalbika, diturunkan di atas hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi ya orang yang membawa peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an ini diturunkan dengan lisan, dengan bahasa Arab, bahasa orang Arab yang mubin, yang jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Tapi ada orang-orang yang beranggapan ada kata-kata a'jam ya dalam Al-Qur'an. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan para ulama sepakat bahwa susunan kata-kata dalam bahasa a'jam tidak ada di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ada beberapa nama yang berasal dari a'jam, yang berasal dari non-Arab. Misalnya apa? Nama-nama nabi. Itu bukan nama-nama yang berasal dari nama-nama Arab. Ya. Misalnya apa? Ya'qub, Ishaq, Ibrahim, Ismail, bahkan Jibril, itu bukan nama yang berasal dari bahasa Arab. Ya, berasal dari bahasa Ibrani, ya, berasal dari bahasa ya, bahasa Ibrani, ya. Jadi bukan berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau nama-nama memang ada ya, yang bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, para ulama berselisih pendapat apakah masih ada kata-kata selain nama-nama tersebut yang berasal dari a'jam. Selain nama-nama tadi, apakah ada yang bukan bahasa Arab? Ini para ulama berselisih pendapat. Ya. Tapi dalam penjelasan kitab tafsir ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, kalaupun ada kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Arab, maka kata-kata tersebut sudah dianggap sebagai kata-kata orang Arab. Misalnya apa? Misalnya dalam Al-Quran disebutkan wazinu bil qisṭasil mustaqim. Wazinu bil qisṭasil mustaqim. Timbanglah bil qisṭas. Qisṭas ini dianggap asalnya bukan dari bahasa Arab. Qisṭas ini bahkan Pak, ini unik Pak. Kalau kita tarik ini ada kesamaan dengan bahasa Yunani. Dari kata qisṭas itu muncul pula bahasa Inggris justice. Qisṭas. Artinya apa? Keadilan. Timbanglah dengan adil. Qisṭas. Nah, ini bahasa non Arab ya, bahasa ajam. Akan tetapi kata Imam Ibnu Katsir, kata-kata seperti ini sudah dianggap sebagai bahasa Arab karena sudah lama disebutkan oleh orang-orang Arab. Misalnya apa lagi? Ini yang unik ya. Ada yang berpendapat ada kata Melayu masuk dalam Al-Qur'an. Apa Pak? Wa mizajuha kafur. Dan campuran minum penduduk surga itu campurannya adalah kafur, air kafur. Kafur itu bahasa mana itu? Bahasa Melayu, Pak. Karena satu-satunya tempat di abad ke-6 yang tumbuh pohon kafur itu adalah satu tempat di Sumatera Utara yang bernama Perkampungan Baros. Dari sanalah tumbuh pohon kapur baros. Kita kenal sekarang kapur barus. Menakjubkan. Tapi kata kapur ini sudah sering didengar oleh orang Arab. Sudah menjadi bagian dari bahasa Arab. Kafur. Apalagi? Ya ada lagi berapa nih? Kalau saya ingat. Saya sebutkan. Jadi ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini kata-kata yang memang asalnya bukan dari bahasa Arab, akan tapi kemudian sudah diadopsi. Apa istilahnya ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya ya. Sudah istilahnya? Serap. Sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, ya. Sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ya, sudah diserap menjadi bahasa Arab. Ya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau ada pertanyaan boleh pakai kertas biar nanti saya bisa jawab mana yang bisa saya jawab. Keuntungan pertanyaan pakai kertas ini saya bisa milih, Pak. saya jawab ya enggak ya udah. Baik. Nah, karena kita masih ada waktu, sudah waktu enggak? 7 menit. Baik. Kita mulai masuk sekarang tafsir surat Al-Fatihah. Kita baca dulu sama-sama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disilahkan membaca amin, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kita baca Al-Fatihah di luar sholat juga disilahkan membaca amin. Ya. Surat Al-Fatihah disepakati 7 ayat. Seluruh ulama sepakat dia 7 ayat tanpa perselisihan. Akan tapi ada perselisihan mengenai apakah basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau dia merupakan pembuka dari surat Al-Fatihah, sebagaimana surat-surat yang lain juga dibuka dengan basmalah. Hanya satu surat dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan basmalah, yaitu surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah itu tidak dibuka dengan basmalah, dan tidak boleh kita membaca surat At-Taubah dengan bismillah, nggak boleh. Ya, jadi mengawali dengan bismillah itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim itu nggak boleh. Jadi langsung aja bara'atun minallahi wa rasulihi, langsung bara'ah. Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah? Karena surat At-Taubah diawali dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada orang-orang kafir. Sehingga layak kemurkaan Allah ini disandingkan dengan kata basmalah, dengan kalimat basmalah. Yang kalimat basmalah ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ulama sepakat 7 ayat, akan tapi ada yang tidak sepakat basmalah ini masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Nah, kalau ulama yang tidak sepakat basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, menghitungnya bagaimana? Kalau ingat tadi kita hitung Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua. Nah, kalau yang tidak sepakat bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, dia menghitungnya mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, terus nanti sampai sini nih, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6. Jadi ayat ketujuhnya mulai dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu Pak ya? Paham ya? Jadi yang tidak sepakat bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, dia mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nama-nama surat Al-Fatihah banyak sekali. Dan banyaknya nama ini menunjukkan kemuliaan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla memiliki nama yang sangat banyak, dan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah nama Allah? Enggak, lebih daripada itu. 99 itu nama Allah yang ada dalam Al-Quran. Ada nama Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang hanya Allah beritahukan kepada makhluk-makhluk pilihannya. Ada nama Allah yang Allah sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisinya. Itu disebutkan dalam dalam hadis Imam Ahmad yang kemarin saya jelaskan. Jadi nama Allah itu banyak sekali, tidak terbatas 99. 99 itu hanya yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi banyaknya nama, banyaknya gelar menunjukkan kemuliaan. Ya, orang paling mulia itu kalau gelarnya panjang kan? Ya, profesor, doktor, kiai, haji, ujung-ujungnya almarhum. Ya, itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Ya. Makanya manusia paling mulia siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya nama yang sangat banyak. Huwa Muhammad, huwa Ahmad, huwa khairul bariyah, huwa khairul bashar. Ya.
huwa khalilullah, huwa khalilur rahman. Banyak sekali. Sahabat Nabi yang paling agung siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq juga punya gelar yang sangat banyak. As-Siddiq, apalagi Al-Atiq, apalagi As-Sahib. Ini gelar-gelar yang langsung Allah turunkan dalam Al-Quran. Langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, dan Rasulullah kalau mengucapkan sesuatu ini bukan dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Jadi banyaknya gelar, banyaknya nama menunjukkan kemuliaan atas sesuatu itu. Maka surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Dan ini ditunjukkan dengan banyaknya nama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah, pembuka. Yang kedua Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Yang ketiga Alhamdu, pujian. Yang keempat Ummul Quran, induknya Al-Quran. Yang kelima As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maknanya kemarin sudah saya jelaskan, maknanya adalah dia 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam salat. Dan ada makna yang berikutnya disebutkan oleh sebagian para ulama karena dia diturunkan 2 kali. Pertama diturunkan di Mekah dan kemudian yang kedua diturunkan di Madinah. Jadi dia turun 2 kali sehingga disebut 7 ayat yang berulang. Kemudian dia juga disebut sebagai As-Salah. Ya. As-Salah. Ini sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi as-salah antaraku dan antara hambaku 2 bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi. Ya. Aku membagi salah itu menjadi 2 bagian. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untukku kata Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu untuk hambaku. Dibagi 2 begitu. Maka yang dimaksud as-salah di sini adalah surat Al-Fatihah. Kemudian disebut juga asy-syifa, obat. Dan ini riwayatnya banyak sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati orang dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka disebut juga ar-ruqyah. Ar-ruqyah. Ini ada hadis yang sahih ya dalam Sahih Al-Bukhari bagaimana seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengobati seseorang dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian sesudah orang itu sembuh dikasih hadiah seekor kambing. Ya, kemudian dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kambing boleh saya makan atau tidak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tidakkah kau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ruqyah itu adalah mantra, jampi, ya, yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Jadi mantra jampi boleh, Pak. Asal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya ruqyah syar'iyyah. Ya. Mantra-mantra jampi-jampi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari bacaan-bacaan Al-Qur'an maupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mantra-mantra yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang artinya kita nggak tahu, ini disebutnya ruqyah syirkiyah yang kita nggak boleh baca itu. Kong wilah yang kejadian gombreng misalnya, abrakadabra macam itu, itu nggak boleh. Nggak boleh kita yakin ada keajaiban di balik kalimat-kalimat itu. Ya. Ini tolong dipraktekkan, Mbak. Kita kalau sakit apa segala macam ya, baca Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yuk, baru minum. Ya, anak kita sakit, istri kita sakit, sebelum bawa ke dokter, ruqyah dulu. Ya. Coba cara Nabi dulu gitu. Jangan cari Panadol, cari gitu. Ruqyah dulu, baca dengan surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Waqiyah. Al-Waqiyah artinya adalah pelindung. Pelindung. Ya, jadi surat Al-Fatihah ini melindungi seseorang ya dari gangguan sihir, gangguan jin dan sebagainya. Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu artinya yang mencukupi. Kemudian Al-Kanzu. Al-Kanzu itu artinya adalah harta perbendaharaan nanti di surga. Inilah beberapa dari nama-nama surat Al-Fatihah dan masih banyak lagi sebetulnya disebutkan oleh Imam Nukatsir nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ini kan wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada, cukup ya. InsyaAllah kalau tidak ada pertanyaan mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya, pembahasan mengenai surat Al-Fatihah ini, apa saja keutamaan dalamnya dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ingin ungkapkan kepada kita dari surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Injan Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.